Jelajahi Masjid Berpintu Megah 1000 di Tangerang. Ya, ini ada sudut unik di sana, yaitu lorong pengingat sifat sombong. Dan pesona Islam ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Peter Ngantung. Saya Isabella Fauzi, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Pintu, 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 dan pintu. Berjuluk sesuai keunikannya, inilah Masjid Pintu Seribu. Berlokasi di kawasan Kampung Bayur, Tangerang, Banten, rumah ibadah ini sudah ada sejak tahun 1978. Pendirinya, Syekh Al-Bakhir Mahdi. Syekh Al-Bakhir Mahdi warga keturunan Arab yang biasa dipanggil Al-Fakir oleh warga Kampung Bayur ini yang merupakan salah satu murid dari Syekh Ami Al-Habsyi. Beliau sengaja membangun Masjid 1000 Pintu sebagai salah satu caranya untuk menyebarkan agama Islam. Populer dengan sebutan Pintu Seribu, tapi nama aslinya adalah Masjid Agung Nurul Yakin. Masjid berdiri di atas lahan seluas 1 hektar. Arsitekturnya bergaya barok, istilah untuk aliran seni ala abad ke-16 di Roma, Italia. Terdapat ornamen berupa angka 999 menghias dindingnya. Perlambang 99 nama Allah yang baik dan mulia atau Asmaul Husna. Dan 9 orang wali penyebar Islam di Nusantara. Keunikan lainnya, di dalam masjid ada ruang-ruang bersekat. Luasnya sama, 4 meter persegi, dan masing-masing punya nama. Fathul Qorib, Tanbihul Al-Qafilin, Darajatun An-Nasikin, serta Safinatun Jannah. Ya, kalau mau tamu sebelum ngaji kan bisa ngopi-ngopi di situ, bisa istirahat di situ. Tapi ini sebenarnya tempat ini yang ada pintu-pintu khusus, ada pagarnya ini untuk apa sih, Pak? Ya, kalau itu untuk musala khusus kaum wanita, yang ini untuk singgah para musafir yang mereka dari Cirebon ke Bandung kadang singgah semalam 2 malam lalu melanjutkan perjalanan kembali. Dan yang ini tempat buang air kecil. Kan ada 4 pintu ya, Pak. Satu lagi ini tadi ya yang... Iya, satu lagi ini ya dapur umum, itu meja prasmanan. Ini tempat ya kita ngobrol sebelum ngaji atau setelah ngaji malam Jumat, pengajian malam Jumat. Rutin di sini sudah sejak dulu. Banyak ya, Pak ya? Iya, sama-sama. Iya. Dengan segala keunikannya, Masjid Pintu Seribu memikat banyak orang. Tak hanya dari Banten dan sekitar, pendatang berasal dari berbagai daerah lainnya. Bagus ya, karena bisa mengetahui gitu isi dalamnya itu seperti apa, untuk memberi pelajaran untuk kitanya juga untuk lebih memperbaiki akhlak, ya seperti itu aja. Pada hari-hari libur, jumlahnya bisa ribuan. Mereka datang untuk beribadah, berdoa, sekedar menikmati suasana, juga ziarah makam. Gaya arsitekturnya itu seperti bangunan yang ada di Eropa kalau yang saya lihat sih pas saya bandingkan. Iya, ada. Di depan makam kan ada 2 tasbih, itu sengaja diletakkan di situ. Itu sejarahnya gimana tuh, Pak? Ya, kalau tasbih mah untuk ini aja, simbol aja. Jadi kalau kita kan kebanyakan kan ingat itu kalau megang tasbih gitu kan. Tasbih yang dilepas juga udah nggak ingat. Kalau orang-orang soleh, orang-orang alim, para ulama, para wali kan memang tasbihnya udah di hati. Tanpa dia memegang tasbih pun hatinya sudah bertasbih. Dan dengan kita kalau megang tasbih baru ingat. Kalau nggak megang, ya nggak megang. Tak hanya di permukaan, pesona masjid juga ada di bagian bawah bangunannya.
seperti lorong ini. Bukan sekedar variasi, konstruksi menyimpan makna tersendiri. Selaras isi dari surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tak akan sampai mendaki puncak gunung yang tinggi, juga sekali-kali tak dapat menembus dalamnya bumi. Lorong bermuara pada ruang yang satu ini. Iya, ini di bawah Masjid Pintu Seribu yang disebut ruang tasbih. Jadi tempat ini tempat berdoa, tawasul, berzikir. Ya. Intinya para peziarah berdoa di sini dengan khusyuk. Sesuai namanya, di sini terdapat seuntai tasbih besar. Asmaul Husna terukir pada setiap bagiannya. Tempat terlanturnya puja-puji bagi Sang Pencipta. Inilah hulu dari Masjid Pintu Seribu. Suasananya memang sangat gelap dan juga agak sedikit lembab. Namun, saya masih bisa merasakan ketenangan dan juga kesejukan di dalamnya. Makanya banyak sekali orang yang juga ikut masuk ke dalam jika berziarah ke Masjid Seribu Pintu ini. Megah meski memang tak mewah, sekaligus sederhana serta bersahaja. Masjid Pintu Seribu salah satu pesona Islami yang ada di negeri ini. Intan Novianti, Trio Satria melaporkan untuk NET. Sahur yo sahur, bersama-sama di ini sahur. Sama sahurnya beda